Inilah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kacamata DJI tua dan tidak bisa dilakukan oleh kacamata DJI 3. Mereka memiliki antena yang dapat dilepas. Ini berarti Anda bisa memasang antena aftermarket pada kacamata DJI untuk meningkatkan jangkauan dan penetrasi. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan pada kacamata 3 dan Integra, meski mereka tidak punya bentuk antena yang dapat dilepas. Namun, ini memerlukan membuka kacamata dan melakukan operasi pada kacamata tersebut. Sangat merepotkan, namun ada masalah dengan antena aftermarket untuk kacamata juga, yang saya harap produk hari ini bisa diselesaikan. Aku Joshua Bardwell, kamu akan belajar sesuatu hari ini. Masalah dengan antena aftermarket untuk kacamata DJI juga agak sulit untuk saya demonstrasikan karena saya juga tidak punya antena aftermarket untuk kacamata. Setiap satu yang pernah saya gunakan sangat menyakitkan dan saya berhenti menggunakannya. Salah satu masalahnya adalah Anda harus melepasnya saat menyimpannya seperti ransel Anda atau semacamnya. Dan konektor-konektor ini di sini, mereka dibuat untuk siklus kawin yang terbatas. Akhirnya mereka akan aus dan Anda akan mendapatkan konektivitas buruk. Saat Anda memasang antena, mungkin tidak selaras dan menjadi rusak. Masalah lainnya adalah semua antena aftermarket benar-benar tidak aman adalah kata terbaik yang bisa saya pikirkan. Hingga mereka terus-menerus seperti jatuh. Ya, mereka hanya gesekan yang cocok di sana. Dan ada terlalu banyak kasus di mana selama penggunaan normal mereka tidak berfungsi. Mereka jatuh atau menjadi tidak sejajar atau semacamnya. Dan itulah sebabnya sampai hari ini saya masih menggunakan antena stock. Tapi inilah produk yang kita lihat hari ini untuk mengatasinya. Ini adalah antena patch G2 dari industri drone BDI Inggris dan seperti namanya antena patch. Tapi yang membuatnya sangat menarik adalah cara terhubungnya ke kacamata juga. Itu meluncur di sini dan ya, gesekan hanya cocok seperti yang lain. Pastikan kita menyelaraskannya dengan benar sebelum mendorong hingga bawah. Saya pikir kami memasangnya dan kemudian dapat dilipat ke atas dan ke bawah saat Anda menyimpannya. Jadi itu agak keren. Dan ketika ada di sana dengan cukup aman. Saya tidak tahu persis bagaimana rasanya dipasang, tapi ada di sana dengan sangat aman. Maksudku waktu akan menentukan. Saya telah menunda memasang ini di kacamata karena saya perlu melakukan tes berdampingan. Jika tidak meningkatkan jangkauan, gunakan antena stok. Anda mungkin berpikir antena aftermarket memberikan jangkauan lebih baik, tapi tidak. Saya akan membiarkan Anda menonton penerbangan pertama ini agar Anda dapat melihat hasilnya. Saya juga akan menunjukkan bagian dalam 1 menit yang memungkinkan gambaran yang lebih baik daripada menonton kedua penerbangan yang disinkronkan cukup dekat tapi tidak sempurna. Itu adalah misi titik jalan. Jadi itu berjalan dengan kecepatan sama ke lokasi yang sama, tapi ada sedikit variance. Gue ingin kamu melihatnya terjadi setidaknya sekali. Saya akan membicarakan pengaturannya. Penerbangan ini memiliki antena terpolarisasi melingkar tangan kiri pada drone. Di kiri atas, antena BDI pada kacamata dan di kanan bawah, antena stock pada kacamata. Dan Anda dapat melihat kecepatan bit yang sebenarnya adalah hal yang paling kami khawatirkan. Dan ada sedikit perbedaan. Kita akan memiliki pemahaman lebih baik tentang hal itu ketika kita melihat grafik. Mari kita percepat ini dan melompat ke depan karena kita hanya akan terbang dalam garis lurus menuju titik jalan berikutnya sampai kehilangan video. Dan kita akan melihat pada jarak 124 km antena stock jatuh. Saya menggunakan ambang batas 1-2 megabit per detik minggu transmisi gambar, bilah merah di bagian bawah. Kita bisa melewati hal ini, terutama jika ini adalah penerbangan otonom, tapi disitulah saya memutuskan untuk menyebutnya. Dan antena BDI melangkah sedikit lebih jauh, tapi tidak jauh lebih jauh, 1.330 watt on 34, dan kami mendapatkan sinyal transmisi gambar minggu, bilah merah, dan kami berbalik dan kembali ke rumah. Jadi antena BDI berhasil sedikit lebih baik daripada antena Google Stock, tapi bukan disitulah pengujian ini berakhir, karena antena di drone saya bukanlah antena yang akan digunakan banyak orang yang menjalankan unit udara O3. Dan ini bukan hanya perbedaan yang halus, ini sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan. Antena yang datang pada kamera E-Flight ini terpolarisasi, melingkar tangan kiri dan cocok dengan polarisasi antena BDI, tetapi itu tidak cocok dengan polarisasi default antena yang datang pada sistem digital DJI. Unit udara O3 memiliki antena terpolarisasi linear di dalamnya dan antena DJI G2 yang defaultnya terpolarisasi linear.
Ingat, ini tidak hanya mengacu pada antena eksternal yang diganti dengan antena BDI. Ada 2 antena internal dalam kacamata ini yang juga terpolarisasi linear. Jadi kita benar-benar harus menguji ini dengan antena O3 stock. Baik untuk siapapun yang menjalankan antena O3 stock untuk melihat apakah hasilnya benar, tetapi juga untuk melihat apakah antena BDI akan memperbaiki keadaan ketika digunakan dengan antena polarisasi yang tidak cocok. Saya bertanya kepada BDI, saya bilang antena DJI semuanya linear. Mengapa milikmu terpolarisasi? Karena ketika antena melingkar cocok dengan antena linear, kinerjanya menurun dibandingkan dengan polarisasi yang cocok. Mereka bilang masih lebih baik daripada stok. Baiklah, mari kita cari tahu. Sebelum kami lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa cara terbaik untuk membantu saya terus membuat konten seperti ini adalah bergabung dengan Patreon saya. Patreon adalah situs web tempat Anda berlangganan saya hanya $2,000 sebulan. Itu jumlah minimumnya, hanya $2,000 sebulan seseorang berkontribusi. Namun bergabunglah dengan Patreon saya, dapatkan akses ke server perselisihan saya, dan dukung pekerjaan yang saya lakukan di sini. Jika Anda menonton konten saya secara teratur, mudah-mudahan pada akhirnya Anda akan sampai ke titik di mana Anda pergi. Orang ini mendapatkan dukunganku. Jika hari ini adalah hari itu, bergabunglah dengan Patreon saya pada level dan nilai dolar yang Anda pilih. Bisa $2, $5, atau $10. Pilih jumlah yang Anda rasa wajar untuk nilai konten saya. Ada tautan di bawah yang bisa Anda klik. Jika bukan hari itu dan Anda hanya menonton videonya sekarang, mungkin Anda melompat ke depan. Tapi ya, teruslah menonton kontennya. Saya akan terus membuat kontennya dan saya harap hari itu tiba. Dalam tata letak ini, kita punya tes polarisasi melingkar tangan kiri di sebelah kiri dan antena linear antena stok O3 di sebelah kanan. Di bagian atas, kita identifikasi antena stok pada kacamata, sementara di bawah terdapat antena BDI pada kacamata. Informasi terbaru berada di kanan. Tes yang Anda lihat terletak di sebelah kiri. Aku tidak ingin membuatmu duduk dan menonton semuanya lagi. Aku akan menunjukkan grafik yang benar-benar menjelaskan pemenangnya. Selain itu, Anda bisa melanjutkan menonton sampai akhir untuk melihat siapa yang muncul pertama dan siapa yang melangkah lebih jauh. Satu hal yang perlu diingat pada quad stock O3 saya yang memiliki penerima IF2 dengan antena keramik, jadi jangkauannya jauh lebih pendek dibandingkan pada drone saya lainnya yang memiliki antena eksternal. Ia benar-benar berhasil dengan aman menjelang akhir pengujian dan melanjutkan misi sampai akhirnya kehabisan waktu dan kembali ke rumah. Kita tidak hanya mengurangi 1 megabit per detik. Kita dapat melihat apa yang terjadi apabila Anda mendorong untuk kehilangan tautan. Di kanan bawah sudah ada indikator kehilangan tautan RC. Menarik melihat respons O3. Kecepatan turun jadi 1 megabit per detik, saya berbalik dan itu kembali serta memantul lagi. Tetapi ini bukan tentang jarak, karena itulah saya hanya berjarak 1,2 km. Mungkin kalau saya terus dorong, saya akan lebih jauh. Oke, jadi antena stok dengan tangan kiri yang terpolarisasi telah habis waktu. Itu melaju sekitar 133 km. Kita akan melihat tangan kiri terpolarisasi dengan waktu habis antena BDI. Di kanan atas terlihat antena stok dengan linear drone sudah di 0 megabit per detik dan mengalami gangguan. Jadi secara resmi gagal dalam pengujian, meskipun terus terbang karena saya aman dan linear pada drone dengan antena BDI adalah yang paling jauh. Antena linear pada drone dengan antena BDI melangkah paling jauh. Apa yang menjelaskan hasil itu padaku? Mari kita bicarakan tentang itu. Mari kita lihat beberapa grafik. Yang pertama yang akan kita lihat adalah antena melingkar terpolarisasi tangan kiri pada drone dengan BDI dan antena linear stock. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah BDI menghasilkan peningkatan jika cocok dengan benar dengan antena pada drone? Dan kita dapat melihatnya, ya pasti memang demikian. Hijau muda adalah BDI, hijau tua adalah antena stok pada kacamata, dan cukup jelas bahwa BDI lebih baik di seluruh rentang sinyal. Selanjutnya, mari kita lihat hasil antena O3 stok pada drone yang linear. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah antena BDI terpolarisasi melingkar memberikan peningkatan bahkan ketika digunakan dengan antena terpolarisasi linear di drone? Apakah polarisasi silang atau tidak cocok itu menghasilkan hasil bersih positif, bersih negatif atau tidak? Dan kita dapat melihat bahwa hasilnya sedikit lebih berantakan seperti jika Anda melihat di sini di bagian ini. Itu sedikit tidak jelas. Tapi secara umum,
Menurut saya masih bisa dikatakan bahwa antena BDI menghasilkan hasil yang lebih baik, bahkan jika digunakan dengan antena stok pada drone, meskipun tidak sejelas perbedaannya ketika digunakan dengan antena terpolarisasi melingkar pada drone. Tapi pertanyaan besar yang benar-benar ingin kita jawab adalah dari semua situasi ini, mana yang terbaik? Dan di sini kita dapat melihat keempat tes saling bertindih. Dan saya minta maaf karena ini agak berantakan, tapi kami memiliki label di sini di bawah jika Anda ingin mencoba menjeda dan memahaminya. Yang menarik untuk saya adalah untuk hampir semua tes, titik-titik hijau muda lebih tinggi dan lebih jauh ke kanan. Ini berarti Anda mendapatkan kecepatan bit yang lebih tinggi lebih jauh. Anda lebih baik dengan titik-titik hijau muda, yaitu antena terpolarisasi tangan kiri ditambah antena BDI. Yaitu polarisasi yang cocok dengan benar dengan antena penguatan lebih tinggi yang melakukan yang terbaik. Itulah hasil yang Anda harapkan. Tapi di sini, di ujungnya entah bagaimana karena alasan tertentu antena linear, antena stok O3 menarik ke depan dan menarik ke depan ketika digabungkan dengan antena terpolarisasi melingkar pada kacamata. Ini adalah hasil yang sama sekali tidak masuk akal, namun hasilnya sangat jelas di sini. Titik-titik merah muda ini muncul, dan ia menarik ke depan dan berfungsi lebih baik. Dan Anda dapat melihat dari video bahwa itu bukan hanya semacam hasil numerik, videonya tetap dapat digunakan lebih lama. Saya tidak dapat memahami hal ini, tapi yang dapat saya tentukan adalah antena BDI secara pasti meningkatkan jangkauannya. Ini bukan placebo. Ya, hanya satu tes, bukan? Tapi baiklah, beberapa tes namun hanya satu orang yang mengujinya. Ini bukan placebo, ada keunggulan kecil namun nyata dibandingkan antena stok, dan keunggulan itu ada tidak peduli antena apa yang Anda pasang di drone, apakah polarisasinya cocok atau tidak. Meskipun tampaknya kinerja terbaik terjadi ketika Anda memiliki antena yang cocok dengan benar di drone. Antena terpolarisasi melingkar pada drone, antena terpolarisasi melingkar BDI pada kacamata. Perlu diingat bahwa kacamata G2 memiliki 4 antena. Ada 2 antena eksternal dan 2 internal. Dan kedua antena internal itu terpolarisasi linear. Jadi mungkin itu sumber dari hasil aneh ini, saya tidak tahu. Tapi bahkan dengan antena BDI yang terpolarisasi melingkar, masih ada beberapa antena terpolarisasi linear yang berfungsi. Mungkin salah satu alasan kita tidak melihat banyak perbedaan apakah antena cocok atau tidak. Tetapi tidak peduli antena apa yang ada di drone, jika Anda menghabiskan uang untuk antena BDI, Anda akan mendapatkan sedikit peningkatan kinerja. Terutama jika Anda melakukan hal-hal jarak jauh yang sebenarnya, saya pikir Anda akan melihatnya, karena saya tidak melakukan hal-hal jarak jauh yang sebenarnya. Kami memiliki beberapa hambatan yang menurunkan hasil. Kami hanya melihat peningkatan jangkauan 150 m, tapi itu seperti 10%, 15% dari total jangkauan. Jadi jika Anda pergi 10 km, mendapatkan 1 km tambahan atau 1 km, itu akan jauh lebih menonjol daripada mendapatkan 100 meter tambahan dari sesuatu yang saya lakukan di sini. Jika Anda ingin mendapatkan antena, ada tautan di deskripsi video di bawah. Saya akan menggunakan antena ini pada G2 saya sebagai standar. Saya suka antena ini memberikan sedikit peningkatan jangkauan dan sangat kompak serta aman di kacamata saya. Dan ini benar-benar memecahkan banyak masalah yang saya alami dengan antena penguatan lebih tinggi lainnya yang telah digunakan pada G2 saya. Anda mungkin bertanya, apakah dengan membeli antena berbeda, saya akan mendapatkan jangkauan yang lebih baik? Sejujurnya aku tidak peduli. Saya telah menggunakan antena penguatan yang lebih tinggi pada G2 saya, dan masalahnya adalah antena tersebut sering lepas dan dilempar, serta bisa berpotensi merusak konektor MTX pada kacamata. Hal itu belum terjadi padaku, tapi aku selalu khawatir tentang kerumitannya. Setiap kali saya melepas antena itu dan memasukkan kacamata ke ransel, itu adalah satu siklus kawin dan akhirnya antena itu akan aus. Ini adalah peningkatan kecil dalam kinerja, tampaknya tidak perlu dipikirkan. Jika uangnya sepadan bagimu, ada tautan dalam deskripsi video di bawah tempat Anda dapat mengangkat kacamata. Saya menghargai bagi Anda meluangkan waktu untuk menggunakan tautan tersebut karena ini adalah tautan afiliasi. Klik tautan itu, beli apapun dari toko, dan saya mendapat sedikit komisi. Ini cara Anda mendukung saluran tersebut tanpa mengeluarkan uang apapun. Tolong gunakan tautan tersebut untuk belanja Anda. Aku tidak akan memberitahu istrimu. Saya tidak akan memberitahu istrimu. Itu tidak pasti berarti banyak.
Anda tahu tes apa yang harus saya lakukan selanjutnya adalah mengulangi ini dengan unit udara O4 dan saya tidak siap untuk melakukannya saat ini karena satu-satunya quad yang saya punya dengan O4 tidak memiliki INF di dalamnya. Tapi mungkin aku akan melakukan itu. Sementara itu, izinkan saya memberitahu Anda seberapa jauh lebih baik jangkauan OM4 dibandingkan dengan O3. Agak bodoh seberapa baiknya yang keempat. Jadi seperti secara teori Anda melakukannya lebih baik dengan antena ini kecuali Anda tidak dapat menempatkan antena ini pada G3. Saya harap BDI keluar dengan versi G3 yang bisa Anda sukai. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tapi saya harap mereka melakukannya karena itu akan menjadi bola yang luar biasa. Sementara itu, saya akan menjalankan ini di G2 saya dan saya akan memasang kartu di layer tempat Anda dapat memeriksa tes O4 saya. Jika kamu ingin melakukan itu, sampai jumpa di sana.